Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mande Sadonyo yang berada di Indonesia ataupun di bagian benua lain. Saya Tati Aprilia Westhoff dari Belanda akan menemani Anda dengan pelajaran bahasa Indonesia yang juga disiarkan melalui Radio Gebuminang dan YouTube. Selamat datang kepada yang baru hari ini mengikuti pelajaran dan juga selamat datang kepada semua yang telah pernah mengikuti acara ini. Untuk lebih lanjutnya akan saya coba dulu membagikan skerm yang akan kita pelajari malam ini. Sementara itu kita akan berbincang sedikit bahwa malam ini adalah untuk sementara malam terakhir belajar bahasa Belanda secara live karena pada acara bulan puasa kami tidak menayangkan secara live dikarenakan waktunya akan dipergunakan untuk hal yang lainnya. Sementara saya belum buka ini waktu itu, no? Nah, ngumpet lagi deh dia. Tadi udah dibuka, sekarang ngumpet. Naon kieu. Malam ini seperti biasa kita akan memulai dulu beberapa acara, yaitu acara ulangan yang telah kita tes dulu. Udah? Apakah bisa dilihat gambarnya? Udah? Belum ya? Nah, kalau oke ceduk. Karena malam ini adalah malam terakhir. Oh, malam ini adalah malam terakhir. Jadi kita kita ulangi dulu apa yang telah kita pelajari bersama sebelum kita nanti mengikuti acara yang pelajaran yang baru. Tapi pada dasarnya malam ini adalah malam ulangan tentang pelajaran yang kita telah pelajari bersama ini. Oke, ini saya bacakan juga belajar bahasa Belanda disampaikan oleh saya Tati Aprilia dari Mandeh Minang Mancanegara disponsori oleh Radio Gebuminang dengan temanya bahasa satu dalam satu kato. Gitu kira-kira ya yang selalu kita dengungkan di radio maupun eh, di YouTube. Malam ini seperti tadi saya sudah sebutkan adalah malam terakhir untuk sementara secara live. Tetapi nanti jangan khawatir, Hana Mandeh Sadonyo atau pecinta Radio Gebuminang bahwa siaran ini juga akan tetap diadakan tetapi tidak live. Sehingga pelajaran yang kita telah pelajari bisa diulang-ulang sambil ngabuburit ya. Ngabuburit itu saya masih ingat saya dulu tinggal di Bandung sampai umur 26 tahun. Jadi istilah ngabuburit itu sampai saat ini belum saya dapat kata tandingannya yang lain. Jadi ngabuburit dengan belajar bahasa Belanda juga itu baik ya. Oke. Dalam bahasa Belandanya, Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond allemaal. Fijn om jullie weer te zien. Bismillahirrahmanirrahim. Voordat wij verder met onze programma gaan, laten we even praten over theories en oefeningen en herhaling. Ini apa ya? Kita sudah mempelajari beberapa teori. Pada singkatnya saya akan ulangi sedikit lagi agar bagi yang baru mengikuti acara ini masih bisa mengikuti secara perlahan-lahan. Di dalam bahasa Belanda, kita membentuk kalimat sederhana itu cukup dengan dua komponen, yaitu komponen pokok kalimat, apakah itu dia berupa yang tunggal atau yang jamak, semuanya mempunyai hak masing-masing, nanti juga di bawah akan saya ceritakan. Jadi dua komponen ini adalah pokok kalimat dan kata kerja. Kata kerja yang mana? Yaitu kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Seperti di dalam bahasa Indonesia, saya makan. Orang sudah tahu kalau makan itu kita ada yang mau pakai tangan atau yang pakai sup. Kalau sup pakai sendok, jadi makan itu sudah terbentuk di otak kita apa yang dimaksud dengan makan. Itu bisa. Dan apabila kita ingin menceritakan apa yang kita makan, kita tambahkan objek, yaitu keterangan. Misalnya saya makan nasi atau saya makan sate atau makan apa aja ya. Oh itu adalah terserah. Nah itu pokoknya.
Dan tetapi ada beberapa kecualian. Tetapi hari ini tidak akan saya bahas ya karena nanti terlalu meluas. Hanya itu aja dulu. Pokok kalimat terdiri minimal dari dua komponen, bisa ditambah menjadi tiga, tetapi tetap kata kerjanya berdiri sendiri. Sedangkan ada kata kerja yang ini saya ulangi lagi bahwa pembagian kata kerja itu ada rumusnya, seperti misalnya dengan istilah stam bagi pemirsa atau eh, bilang aja murid-murid saya yang sudah beberapa kali ikut les, insya Allah mereka sudah paham dengan istilah stam, stam plus T, stam plus T, infinitif, infinitif ya. Jadi apa itu maksudnya stam? Stam itu adalah akar kata. Akar kata dari apa? Yaitu kalau kita lihat nanti saya sebutkan di sini kata penuhnya, kata kerja penuhnya misalnya eh, lopen ya. Kata kerja penuhnya dikurangi en itu adalah stam atau lope. Ini berarti stam ya. Nah, itu disebut kita stam itu akar kata ya kalau bisa diistilahkan. Nah, sekarang kita lihat akar katanya di sini misalnya lopen lope, ik lope karena ini stam. Yay, stam plus T jadi lope. Hey atau say, stam plus T jadi lope. Yuli yang jamak berikutnya adalah lebih murah. Kembali kepada kata kerja penuh atau kata kerja infinitif. Wij lopen, Yuli lopen, zij lopen. Ini sudah harus kita kuasai karena tanpa ini kita akan ngambang. Tidak akan benar suatu eh, perkataan kalau kita tidak memakai struktur yang telah ditentukan. Kita tidak boleh keluar dari peraturan ini. Oke, kita kembali lagi. Ini saya berikan sedikit skema dan ini juga sudah diperlihatkan tadi. Ik eat, saya makan. Tapi ekstra informasinya sate misalnya. Wij jamak eten. Karena kata kerja penuhnya makan itu adalah eten. Wij eten sate. Ini adalah informasi di tengah ini ya. Informasi ini bisa panjang dan pendek tergantung keinginan kita dan kemahiran kita berbahasa. Bisa ditambah informasinya misalnya keterangan waktu, keterangan jumlah, atau keterangan tempat. Tapi saya malam ini hanya pure memperlihatkan kalimat sederhana yang sudah harus kita bisa kuasai karena teorinya ini masih dasar sekali. Oke ya, jadi yang kita ingat kata kerja yang bisa berdiri sendiri sudah bisa membuat kalimat sempurna dengan dua komponen yaitu pokok kalimat dan kata kerja yang sesuai dengan haknya. Dan itu informasi itu adalah terserah ya. Nah, saya ini perlihatkan kata kerja yang memakai kata kerja bantu. Hebben itu adalah ik heb karena stamnya heb. Ik heb sate gegeten. Ini artinya saya sudah makan sate. Kata kerja bantu, kata saya tulis ini kata kerja bantu hebben atau stamnya heb. Oh, stamnya heb. Informasi-informasi dengan kata kerja berawalan he, maka ini bentuknya artinya sudah dilakukan oleh pokok kalimat dengan memakai awal kata kerja bentuk ketiga yang pada umumnya memakai awalan he ya. Itu rumusnya. Eh, kita sudah bahas juga dengan kalau masih ingat ada teori soft ketchup itu ya. Jadi itu rumusnya di situ. Saya tidak akan terangkan lagi karena akan membuat pusing ya terlalu banyak teori. Tapi semua yang telah saya berikan saya rangkum dalam pelajaran terakhir ini, cara penggunaannya, cara artinya. Oke, jadi sudah awalan kata kerja haben itu dikombinasikan dengan kata kerja terakhir
terakhir yang ketiga dengan awalan khe berartinya sudah. Mari kita lihat di sini di atas. Misalnya, ada yang mau ditanyakan? Mandetati, Enggak. memang nggak ada Nggak share ya, screen-nya nggak ada kelihatan apa-apa tuh di layar. Oh, oke. Oh, saya tadi kira saya sudah. Oke, saya bantu lagi. Oke, terima kasih Mandayur. Oh, terima kasih sekali. Saya kira saya dari tadi. Oke, Nohon Kecedun. Tapi sementara ini belum ada yang apa ya? Oke, terima Nggak, emang kasih. sih ini baru pengulangan Sudah. aja yang Ya betul ya. Oke ya, saya buka lagi. Saya screen-nya. Oke, mana dia nih? Tuh gitu. Itulah kalau misalnya apa namanya? Kalau kita lagi ya share screen. Kalau insya Allah ini Bismillah ya. Ini sudah bisa? Nah, ini Sudah kelihatan atau ya ini baru oke. kelihatan. Yang ini berarti yang harus saya lihat. Oke. Ini kelihatan? Kelihatan. Sekarang sudah? Oke. Udah. Oke, alhamdulillah. Oke. Tadi saya cuma hanya mengulang saja ya. Sekarang saya kembalikan. Terima kasih Banda Yurna. Ini yang saya tadi lihat misalnya ik sate ya, yang tadi saya sebutkan dengan kata kerja satu yang bisa berdiri sendiri sudah cukup. Ik makan, ik drink minum ya, kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Dan apabila kita ingin memberikan ekstra info di sini ya, ini adalah ekstra infonya. Apa saja bisa keterangan waktu, keterangan tempat, tergantung kemahiran kita. Oke ya. Dan sekarang saya barusan mencoba kata kerja bantu heaven. Kata bantu heaven itu kita ini ya. Artinya coba dibacakan Mandeyur yang ini artinya yang kata kerja yang udah pakai kata heaven and he dari awal ini. Bisa dipahami maksud Ambo? Atau Ambo bacakan saja? Ambo baca saja ya. Jadi awalan kata kerja bantu ini, kata kerja bantu have ini, dia dikombinasikan dengan kata kerja ketiga yang bentuknya artinya ik heb gegeten. Awalan ini dengan kata kerja bantu have menanyakan bahwa pekerjaan itu sudah dikerjakan. Ik heb gelezen, saya membaca. Ik heb gegeten, saya sudah makan. Ik heb gelopen, saya sudah berjalan. Tapi kalau ik loop, saya berjalan, aktif, ya. Mudah-mudahan itu bisa dipahami sejauh ini ya, karena itu basic sekali. Jadi misalnya ik drink, saya minum. Karena kata kerja drinken itu dia bisa berdiri sendiri, tidak ada kerancuan di situ. Jadi minum bisa disedot, bisa minum apa saja di sini, kopi, teh, segala macam. Jadi itu kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Sedangkan kata kerja bantu, namanya juga bantu, harus dibantu. Dan kata kerja lain yang menerangkan apa yang dikerjakan oleh pokok kalimat. Di sini gegeten, dari kata kerja eten mendapat awalan jadi gegeten. Itu rumusnya sudah kita pelajari tapi belum hafal semua. Don't mention it, nggak usah. Pokoknya kita ikuti aja sejauh ini, nanti bisa sendiri. Oke ya. Nah, sedangkan yang ini yang villain ini adalah kata kerja bantu juga. Ini namanya kata kerja bantu yang pemakaiannya dikombinasikan dengan infinitif. Apa itu infinitif? Kata kerja penuh. Misalnya, ik will sate eten. Saya ingin. Jadi belum. Jadi ada keinginan. Jadi apa ada niat, ada ya. Jadi infinitif kombinasinya. Jadi itu aja yang harus kita ingat untuk sementara. Satu, pokok kalimat dan predikat, apa saja di belakangnya boleh. Kalau kata kerja bantu, ada dua yang harus dibedakan. Satu yang mengatakan telah, yaitu haben atau have. Untuk yang single, dia memakai bentuk ketiga yang biasanya berawalan he. Sedangkan yang kata kerja bantu willen, zullen, kunnen, dan hopen, blijven en gaan, itu dia memakai infinitif. Segitu saja dulu ya. Jadi pokoknya itu singkat. Nah, oke. Ini nanti kita latihan, nanti kita kalimat itu. Tapi saya akan sedikit memperlihatkan dengan bunyi. Ini ada nyanyian yang telah saya tuliskan teksnya. Teksnya berupa misalnya,
Ik vertel je graag verhalen. Aku suka bercerita kepadamu, gitu ya artinya. Ook al ben je hier nu niet. Walaupun Anda pada saat ini tidak di sisiku atau tidak di sini. Aku merasa yakin bahwa kamu melihat dan mendengarkanku. Aku suka bercerita kepadamu, and so forth and so forth. Jadi kita lihat dulu, nanti kita bahas isinya berkaitan dengan tata bahasa yang telah kita pelajari dan yang mudah-mudahan telah kita kuasai. Ya, oke, saya bunyikan, mudah-mudahan bisa terdengar. Kalau tidak, saya minta inputnya. Bismillah. Ik vertel je graag verhalen, ook al ben je hier nu niet. Ik wil zo graag geloven dat je mij toch hoort en ziet. Ik vertel je graag verhalen over dat wat is geweest. Soms schrijf ik lange brieven en ik hoop dat je ze leest. Ik vertel je graag verhalen, is dat raar of is dat gek? Ik wil je zo graag vragen, ben jij op een mooie plek? Ik vertel je graag verhalen, maar soms voel ik me zo moe. En toch weet ik dat het goed komt, ik ga ooit weer naar je toe. Oke, itu adalah teksnya dalam lagu, dan kita lihat saya sudah menuliskan di sini kata-kata kerja di dalam lagu itu yang sering diulang. Kata kerjanya vertellen. Vertellen itu menceritakan, sedangkan verhalen adalah cerita. Jadi lagu ini menceritakan tentang apa yang dia rasakan. Kita lihat ya. Ik, ini kata kerja penuhnya vertellen, maka stamnya vertel. Jadi ik vertel. Je itu kamu. Graag itu kalau bahasa Inggrisnya please apa, jadi saya senang gitu ya. Verhalen. Jadi saya menceritakan, saya ingin sekali menceritakan cerita kepadamu. Ini di bawahnya saya coba terjemahkan. Ook al ben je nu ook al ben je hier nu niet. Je ya itu adalah kamu, ben itu adalah to be-nya di dalam bahasa Inggris. Jadi je bent. Tetapi saya pernah terangkan juga apabila je-nya di belakang, jadi huruf T-nya hilang. Jadi itu kita terima aja apa adanya dulu, jangan memikirkan terlalu jauh karena nanti pusing ya. Ook al ben je hier nu itu sekarang, tidak itu niet itu tidak. Walaupun pada saat ini kamu tidak di sini. Tadi ini ik wil graag. Ik wil zo graag geloven. Ik wil, kata kerjanya willen, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia tambahkan apa yang dia maukan, mempercayai, meyakini. Ik wil zo graag geloven, saya meyakini, saya ingin meyakini, ya. Ik wil, jij wil, wij willen. Kalau ininya diganti dengan wij, jadi willen, jadi berubah itu tidak, itu harus, ketetapan itu untuk jamak dan tunggal itu dipakai selalu di mana-mana. Nah ini yang kita ceritakan tadi, bahwa kata kerja bantu will dalam hal ini dia berkombinasi dengan kata kerja yang berawalan ge. Ik wil graag zo geloven. Aku merasa yakin, tapi aku ingin sebetulnya merasa yakin ya. Jadi ingin, aku yakin. Dat je me toch hoort en ziet. Walaupun ceritanya di balik itu kamu tidak ada di sisiku, tetapi saya yakin bahwa kamu melihatku dan mendengarku. Ini hoort itu dari kata kerja horen. Ya, kalau zit itu dari kata zin, melihat. Jadi dat je, bahwa kamu, ya, mij, saya. Jadi susunannya gini, bahwa kamu melihat dan mendengarku. Saya yakin, aku merasa yakin bahwa walaupun aku tidak di sampingmu,
kamu tetap melihatku dan mendengarku. Ik vertel je graag verhalen. Jadi saya ingin menceritakan cerita ya tentang apa yang dia rasakan. Over itu tentang, what is geweest, tentang apa yang geweest. Di sini ada berlalu, ya, berlalu. Apa yang telah berlalu, apa yang telah terjadi. Soms, ya, schrijf ik lange brieven. Ya, ini kata kerja soms ini artinya kadang-kadang ya. Kalau kita melihat bentuk ada kata keterangan di depan pokok kalimat, maka bentuknya inversi. Ini pun telah kita bahas ya, kalau ada yang masih ingat ya. Kalau tidak, saya ulangi lagi. Kalau misalnya ini di dalam bentuk biasanya, di sini akan berbunyi ik schrijf soms. Somsnya lange brieven. Ya, ini kalimat biasanya. Tapi ini yang dia tulis di sini, dia mengatakan dengan bentuk inversi. Bentuk inversi itu apabila ada kata keterangan di depan pokok kalimat, maka bentuknya berubah. Jadi menjadi ini ya, oke. Oke. Terkadang aku menulis surat panjang. Soms itu terkadang, bentuknya ini kata kerjanya menulis surat yang panjang. Lang itu seperti bahasa Inggris ya, long. Ya, jadi soms schrijf ik lange brieven. Terkadang aku menulis surat panjang. En ik hoop dat je ze leest. Ik di sini juga pokoknya hope itu harapan, hopen. Ya. Supaya kamu membacanya dan berharap kamu membacanya. Ik vertel je graag verhalen, kita hal-hal yang tadi. Is that raar of is that gek? Apakah itu janggal atau gila? Kenapa? Mungkin ya karena dia berkata sendiri tidak ada orang, tetapi dia meyakini bahwa ada orang yang mendengarkan dan melihatnya. Kira-kira ini situasi apa? Kira-kira situasi dia bercerita kepada orang yang telah meninggal yang dia cintai, bahwa dia masih merasakan orang itu ada di sisinya dan dia merasa kehilangan, dan dia juga bercerita tentang apa yang sudah terjadi dan dia menulis surat atau bisa disebutkan kepada orang yang kehilangan seseorang yang dicintainya. Dia masih berduka, dia masih ada dalam pikirannya walaupun dia tidak ada di samping kita, tetapi rasanya masih ada. Kira-kira begitu isi lagu tadi ya. Saya ingin bertanya kepadamu ya, apakah itu janggal atau gila karena dia ngomong kayak sendirian gitu ya, kayak apa gitu ya. Aku ingin sekali bertanya kepadamu. Ik wil je zo graag vragen. Wil dan ingin, vragen itu bertanya. Ik wil je, dan lagi-lagi kita temukan di sini kata kerja wil kembali dengan konteks kata kerja penuh. Ik wil vragen. Ik wil je zo graag vragen, ingin bertanya. Ben jij op een mooie plek? Ben je, jadi katakan dan dia bertanya, apakah kamu ada di tempat yang indah? Maksudnya mungkin di surga ya. Kembali, ik vertel je graag verhalen. Aku suka bercerita kepadamu. Maar soms voel ik me zo moe. Jadi ini juga inversi ya, karena maar soms kadang-kadang ya, jadi itu kata keterangan. Jadi kata kerja dulu baru kata pokok kalimat. Maar soms voel ik me zo moe. Tapi kadang-kadang aku merasa lelah karena mungkin ya dia sendirian, perasaan dia yang belum keluar. Terus en toch weet ik dat het goed komt. Walaupun begitu, tetapi saya meyakini, tahu bahwa itu semuanya akan berakhir dengan baik. Ya, nah ini terjemahan. Ik ga ooit wel naar je toe. Ik ga itu pergi. Jadi ik ga ooit, saya ooit itu akan suatu saat saya akan pergi mengunjungimu. Apabila mungkin ajal sudah tiba, itu kira-kira ya. Geschreven door Anne Rosenboom. Geschreven ditulis ini dalam bentuk kalimat pasif, ditulis oleh ya. Jadi ini sudah ditulis oleh, maksudnya gramatika. Kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan dengan teks dan
eh, keterangan ini, Mande atau siapapun yang ada di Zoom, apakah kita dengarkan sekali lagi untuk menghayatinya atau bisa dipahami cerita ini? Ya, Mari silakan. ini bahasa Nyanyinya. puisi ya, Mas Bro ya. Ya, betul. Sekali Iya. lagi nyanyinya. Sekali If lagi the ya. person Oke ya. Karena Wah, karena ini enak juga, ya, Mak Mandeneti. Saya juga suka mendengarnya tadi. insya Allah ya. Dat is Jadi, goed, mevrouw. dankjewel. Dan ini ceritanya juga di teksnya itu, di layarnya ada teksnya ya. Jadi tadi saya sudah menceritakan bentuknya dengan kombinasi teori yang kita pelajari. Sekarang kita hayati dulu, dan suatu kala nanti kalau misalnya ingin mendengarkan ini, saya kirim juga ke grup, jadi masih bisa dibuka di situ ya, untuk belajar diulang-ulangi, karena ini teksnya simple sekali tetapi indah ya, karena itu ada Iya. perasaannya di situ. Tapi yang Ambo kemukakan di sini adalah, hey ibu-ibu, mande-mande, ini teori yang telah kita kuasai. Sebetulnya kita bisa, karena bentuknya sederhana. Di sana Tapi sini kalimatnya ada memang banyak inversi ya, Mas Bro. Mas Bro Tati. Ya, karena Kalimatnya ini yang puisi bentuknya banyak ya betul, inversi banyak ya. banyak. Ya, makanya saya ceritakan tadi, saya ulangi karena teorinya sudah kita dapat, jadi kita diulang-ulang sembari mendengarkan lagu dan mengulangi, dan juga enak ini di bawahnya ya. Setuju? Setujukah? Saya ulangi. Setuju. Halo? Ya, oke, bismillah. setuju. Oke. Setuju, Mbak Pro. Bangga. Terima kasih. Ik vertel je graag verhalen, ook al ben je hier nu niet. Ik wil zo graag geloven dat je mij toch hoort en ziet. Ik vertel je graag verhalen over dat wat is geweest. Soms schrijf ik lange brieven en ik hoop dat je ze leest. Ik vertel je graag verhalen, is dat raar of is dat gek? Ik wil je zo graag vragen, ben jij op een mooie plek? Ik vertel je graag verhalen, maar soms voel ik me zo moe. En toch weet ik dat het goed komt, ik ga ooit weer naar je toe. Bagus ya, apa namanya, walaupun ini lagu yang sedikit sedih ya, tetapi kenapa? Walaupun sedih isinya, tetapi susunan katanya sederhana tetapi sangat mengena. Coba kita lihat siapa yang ingin bisa membaca satu bait pertama ini, teks ini. Siapa yang mau? Silakan. Oke, Mande Winda. Oke, silakan. And Taufik, siapa? Mande Winda, oke. Ya, dari ini dulu, dari teks yang pertama ini, yang ini. Bisa diikuti? Silakan baca ini. Siapa, Atau- Mevro? Ya, Mande Wirdaningsih. Oh, I'm Mande Ya, ya. Mariza. Oh, Mariza. Oh, sorry. Oh, Iya, Mariza. Oke. ik Oh ya, Mande Mariza. Mariza. Oke. Mande Mariza, silakan. Ik vertel de graag. Mana kok jalan-jalan? Ik vertel de graag verhalen. Tunggu, ini Oh. bukan je, tapi ye. Di sini bukan j di Indonesia. Ik vertel je graag verhalen. Ik vertel je graag verhalen. Oke. Ook al ben je hier nu niet. Hier. Ook al ben je Ook al ben je hier Hier. nu niet. Hier ya. nu niet. Tuh. Oke. Next. Ya, next please. Oké. Ik wil zo graag geloven. Goed zo. Goed zo. Oke. Dat Sorry ya. Oke, sis. Ulangi. dat Oké. je
Dat zijn Ja. die stop hoor en zit. 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 Dat je mij, ya, dat je mij toch. Dat ze mij Ulangi. toch hoor en zit. Hoor. Ya. Oke, ini udah bait pertama. Bagus ya. Udah stop ya. Ini kita kasih, jadi udah apa namanya? Udah bisa baca. Mudah-mudahan bisa mengerti karena di bawahnya ada terjemahannya, dan juga kita tadi bahas sedikit tentang kata kerjanya yang kita sering pakai, dan apakah itu kata kerja bantu atau kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Oke, sekarang siapa yang mau membaca lagi bait kedua? Oke, nggak ada. Mandesas? Mane, oke. Nah, oke, silakan baca mande kedua ya. Ini ya mande kedua, bait yang kedua. Oke. Ik vertel je graag verhalen over dat wat Oke. is geweest. Soms schrijf ik Ja, lange mooi. brieven. Ik schrijf soms lange Mhm. brieven. Finish? Nee, nog Ah. niet. Satu En lagi. ik hoop, ja, en ik hoop dat jij ze leest. Ik vertel Goed zo, je ja. graag verhalen. Stop. Itu ya ntar lagi ya. Ini bagian. Ya, jadi ini Mandesas memang kita udah ketahui ya, dia sudah lancar berbicara ya, udah bisa membaca. Jadi ini penyemangat kepada kita bahwa suatu saat juga kita bisa seperti Mandesas ya. Yang penting kita berlatih terus ya. Jadi dia memang sudah punya beberapa langkah ke depan ya, udah duluan gitu ya. Jadi yang lainnya jangan ini ya, jangan merasa minder apa. Tapi jempol tahu nggak bahasa Belandanya? Kayak gini, geweldig, goed gedaan, Goed gedaan. goed gedaan, Dank u wel, mevrouw. goed gedaan, alsjeblieft. Oke, apakah ada kata-kata yang mau ditanyakan bentuknya, Mandesas? Apakah difahami? Ja, tadi ada yang inversi, tadi yang contoh inversinya, mevrouw. Tunggu ya, ini hier. Ook al ben je hier nu niet ya. Kalau biasanya kan kalau misalnya dia tidak inversi, je bent hier niet. Hier Je bent hier nu niet. niet. Hier Ja. nu. Hier niet. nu niet. Ya, ya. Karena Ya. ini adalah kata tambahan, kata keterangan ya. Je bent hier nu niet. Ini kata kalimatnya ya adalah itu, adalah apa namanya? Je bent, kamu tidak ada di sini. Tetapi ada kata keterangan, dia ingin menerangkan ook juga walaupun kamu tidak, jadi kamunya dulu di sini. Jadi di sini kata kerjanya dulu baru pokok kalimat, itu namanya inversi ya. Sedangkan kalimat yang biasanya ini je bent hier nu niet. Kalau ditambah kata keterangan di depannya, dan itu berubah menjadi inversi. Ya? Bagus. Jadi itu memang saya juga sering mengatakan kepada murid-murid saya yang kebanyakannya orang Indonesia, ada juga yang orang Inggrisnya, orang asingnya, tapi saya kebanyakannya muridnya orang Indonesia, karena di Indonesia kita sering mengatakan besok saya kemarin, jadi kata keterangan dulu. Tidak ada salahnya di sini juga dalam bahasa Belanda tidak ada salahnya. Hanya harus menguasai tekniknya, harus tahu gitu. Ya, oke. Tadi ini ya. Ya, sekarang ini bait yang terakhir, siapa yang mau? Tadi ada, saya nggak salah, ada Mande Yurna ya, tapi sekarang udah keluar ya. Oke, siapa lagi yang mau? Mande Yurna mau nyobain? Atau Boleh mau saya menjadi, oke silahkan. yang mana mana tadi? mana tadi? Yang bait terakhir ya, tunggu saya, oke. Oh yang Oh ini. Yang ini, vertel ya. Hier. Tadi Mande Esa sampai mana ya? Oh ya Ben ini. Ye ini sekarang kayaknya yang belum ini. tadi ya. En ik Yang hoop ini. dat je ze leest. Di list. Ya oke, saya ini sekarang ini. Yang ini nih Mande. Oh Ik ya. vertel je graag verhalen. Ya. Ben ik zoek dan. Ini nih yang ini. Oh Ik ini ya. vertel je- jadi, Ya. Ik vertel je graag verhalen. Goed zo. Sambung? Lanjut.
Lanjut. Lanjut, Is that rar of is that lanjut. is that rar of is that gag? Hek. Is Ik that will rar? ye Tunggu, tunggu, is tunggu, that tunggu, tunggu. rar? Is that rar of is that hek? Bukan gag. Oh ya, Itu bacanya G itu G itu dibacanya ya. Gag. ya, oke. Ya. Ya. Is that rar of Ya. is that gag? Ya. Ik wil je zo graag vragen. Goed zo. Bagus. Oke. Ben Lanjut. Oh je ya, Satu lagi. oke. ben je op een mooi plek? Itu plek bacaannya. Ya. Plek, betul. Plek itu tempat. Oh ya. Ben jij op mooie plek? Ya, bagus. Udah mulai lancar, Manda Yurna. Geweldig. Tadi Ik ada yang mau ver- bertanya, siapa itu? Ik Silakan. vertel, terakhir udah ya. Je graag verhalen udah tadi ya. Udah. Ya. Tadi ada yang mau nyanyi, kayaknya siapa ya? Iya, Vanessa, saya silakan. Tati. Ya. Ya, Kata rar and hack itu juga ada dalam bentuk kalau kita dia terpisah atau sendiri, saya menemukan what rar and what hack. Benar ya, Mevro ya? benar. Waterar itu kalau misalnya kayak gini ya, kita orang Indonesia makan nasi pakai pakai nasi sama pakai lawuh gitu misalnya ya. Tapi ada yang pakai mayones gitu. Bisa rar, kok aneh gitu. Kok nggak ya sesuatu yang nggak pada tempatnya, tetapi dilakukan. Tapi ya dia suka makan nasi, makan pakai rendang, tapi pakai mayones. Tapi kan mayones tuh nggak cocok dengan itu. Jadi dianggap sebagai yang janggal. Makanya tadi dari situ saya masih ngobrol dan menulis surat ke Pandu, apakah saya gila atau saya janggal gitu pertanyaan dia ya, karena orangnya nggak ada yang diajak ngobrol. Menulis surat kepada siapa, disampaikannya pakai apa gitu ya, nggak. Jadi dia tuh berkata sendiri, saya kerjakan ya seolah-olah saya ini gila atau saya ini agak ngaco gitu loh, karena nggak nyambung gitu kalau bahasa Indonesia. Paham ya? Rar atau hack itu bisa disebutkan jeben hack, bukan hack itu sebenarnya gila, tetapi disebut kalau gila itu jeben hack itu semacam candaan, bahkan kamu keterlaluan deh gitu, jeben hack gitu. Jadi semacam ungkapan, tidak betul-betul ada salah di di kamar otaknya, enggak. Cuman itu kebiasaan orang Belanda mengatakan sesuatu yang tidak lazim, tetapi tidak marah gitu ya, jeben hack gitu. Bukan perkataan yang marah, tapi sesuatu yang ya kayak gitu aja. Gile lu, kayak Indonesia juga kan gitu. Jakarta gile lu, jadi betul-betul nggak gila, cuman ya aneh gitu. Paham, Mandesas? Jadi rar dan hack itu Nah, Mevro. ya oke. Satu bait lagi, siapa yang mau nih terakhir nih? Mana ya? Iya, yang ini. Siapa yang sudah atau siapa yang mau lagi? Mandesa silahkan, Mbak Unda Asbi mungkin lagi sibuk. Yang ada aja, siapa yang mau boleh. Yang mana nih mendekati? Ini nih, yang ini nih. Yang ini. Ik vertel je graag ini. Iya, terikra lagi ya. So, coba silakan Manejur. Ik vertel je graag verhalen. Maar soms voel ik me zo moe. Maar soms voel ik me. Di sini me bukan mi. Oh ya. Ik me zo, yang mu-nya itu mu ya. Ya mu. Ya. Mu itu capek, lelah ya. Maar soms voel ik me zo. Ulangi. Maar soms voel ik me zo moe. Ya, oke. Ini. En toch weet. Tunggu. Jadi tekanan suaranya biar lebih enak. En toch weet ik, ya. En toch weet ik dat het goed komt. Oh ja. En toch goed zo. Weet ik dat. Bukan weet. E-nya dua. Oh weet. Ja. En toch weet ik dat het goed komt. Cuman satu, bukan good tapi goed. Goed komt. Oh ya. Ya, bagus. Ya, oke. En toch weet
ik dat het Mhm. goed kom. Mooi itu excellent. Oke. Ik ga ooit, ini ooit. Ooit ya betul, ooit. Ya, ik ga ooit weer naar je toe. Goed zo ya. Jadi ik ga ooit, saya suatu saat akan pasti menemuimu kepadamu, berarti ya suatu saat di Ik ga ketika kita ooit, kita ya ik ga ooit. Kita bayangkan bahkan dia bilang dia kehilangan, dia sangat mencintai, tetapi apa namanya dia sekarang menulis surat kayak gimana, tapi suatu saat saya akan menemuimu, berarti kalau dia sudah meninggal pasti akan itu harapan dia ya, kita kan nggak tahu. Di sini ditulis geschreven door Anne geschreven Rosenboom. door Anne Ya, door Rosenboom. Ya. Rosenboom, ya. Rosenboom. Ini Rosenboom. adalah kalimat pasif, tapi kalimat aktif ya. Kalimat aktifnya Anne ya. Anne heeft dit geschreven. Ini kalimat aktifnya. Nah, kita kembali lagi, ini kita abaikan dulu geschreven karena ini bentuk pasif ya. Nah, Ya. ini kita sudah pelajari Anne heeft dit geschreven, sama dengan misalnya kalau Anne kan dia orang ketiga tunggal perempuan, ik heb. Bagaimana? Semua? Ya, semuanya. Ik heb dit geschreven. Ja, dit geschreven. Jadi ja, geschreven. Geschreven. Bukan geschreven. Schreven. Ya, kita lihat ya, kita ini ini adalah kata apa ya? Kata tambahan apa sih namanya? Preposition yang tidak mendapatkan tekanan. Kita ingat bahwa dulu dalam pembagian kata kerja, pemenggalan kata, kita tahu bahwa ada yang harus dibaca panjang dan ada yang harus dibaca pendek. Karena ini tidak mempunyai tekanan suara, jadi dibacanya bukan he. Walaupun dia tulisannya tidak ditutup oleh huruf mati. Tapi ini ketentuan lain karena dia bunyi E-nya itu stoma E namanya istilah bahasa Belanda. Jadi dia tidak mendapat tekanan. Jadi bukan he. Tapi kalau kita lihat dulu memang diterangkan seperti itu he ya. Tapi ini adalah kekecualian juga. Sedangkan schreven kita pakai lagi. Tidak ditutup oleh huruf mati, makanya dia bunyinya panjang dua. Sedangkan ini pen. Jadi coba Bu Mande Yurna baca dengan Ik heb dit ini geschreven. Kurang, bukan he. Lagi? Ik heb dit geschreven. Geschreven. Ya. Jadi itu ya, apa namanya, sebetulnya kita tetap bermain pada tempat yang sama, situasi yang agak lain, tetapi tetap kadernya apa tuh kadernya, tetap wilayah permainan kita tetap aja di situ-situ aja. Kita memakai kata kerja bantu atau kata kerja yang berdiri sendiri, kita memakai kata kerja bantu yang will dengan kombinasi apa, infinitif atau kata kerja penuh, sedangkan yang lainnya tidak. Coba kita lihat ini ya, kita setelah lihat tadi, kita ulangi lagi. Kecuali ada yang mau ditanyakan tentang teks itu? Nggak ada? Oke, saya lanjutkan ya. Kita ulang aja. Nomor 1, di dalam pemakaian pokok kalimat bahasa Belanda juga itu ada ketentuan yang sudah ditentukan, kita tidak bisa ganti-ganti ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Apa itu? Nomor 1 di sini kolomnya pokok kalimat. Nomor 2 kolom untuk kata kerja. Nomor 3 adalah sisa info yang kita ingin berikan untuk kalau kita sudah mahir ya. Jadi itu diperpanjang, diperpendek, nggak ada masalah. Itu kalau kita tahu di situ tempatnya ya. Jadi nggak boleh tempat yang lain. Nomor 4 kata kerja kedua.
Kata kerja itu nanti yang membedakan apakah dia mendapat kata kerja penuh, infinitif, atau dia mendapat kata kerja yang berbentuk ketiga. Yang ya kita lihat sama-sama. Siapa yang mau baca ini yang ada di sini baca aja. Siapa yang mau? Boleh? Saya. Oh, Oke, silakan. Oh, Kaya Kang itu please. Oke, monggo. Por favor. Ya. Oke, Wi- silakan. Okay. Wei. Wei eaten nasi goreng. Oh, He what? fantastis apa? ya. Fantastis ya. He- Fantastis. Wah, Hai, bukan alhamdulillah. hi. Hai. Ini Hey, dengan Will. dengan ai itu wei. Ya. Hey, Ya. hey, Will nasi goreng eaten. Oi, bagus ya. Iga nar the mark. Hanya bukan ga, ikha. Stop dulu. Ikha. Bukan Ikha. bukan ikga, ikha. Oke, terima kasih di situ aja dulu. Ya, bagus. Cuman tadi bukan ikga tapi ikha. Itu aja yang harus diperhatikan hurufnya ya. Dengan wei, i dengan e itu wei, bukan vi apa. Oke. Nanti saya bahas dulu ya. Kita bahas dulu ini. Kita di sini melihat bahwa kata kerja ya makan dia bisa berdiri sendiri. Jadi tidak ada kata kerja itu sudah cukup. Ini hanya kita tambahkan informasi. Informasi ini bebas mau makan apa, mau apa aja bebas ya, itu isi sendiri ya. Di sini will karena ada kata kerja bantu, dia tidak berarti kalau jadi harus dibantu dengan apa? Nasi gorengnya mau diapain? Mau dilempar apa mau diapain? Dimakan lah ya, jadi eaten gitu. Ik will nasi goreng eaten. Di sini eaten itu adalah kata kerja penuh. Sedangkan di ikha ya saya pergi ke suatu tempat, dia bukan kata kerja, dia menunjukkan ke pasar. Saya pergi ke pasar. Kha di sini kata kerja yang bisa berdiri sendiri, jadi nggak perlu diterangkan di sini. Strukturnya mengatakan cukup. Ikha kemana? Informasinya ke pasar. Saya pergi ke pasar, nggak usah dibantu karena dia udah kata kerja yang kuat bisa berdiri sendiri ya. Oke. Nah sekarang ada yang mau atau mau dilanjutkan silahkan. Oke, lanjutkan aja misalnya. Ya. Mande, Ik ya. naar de markt. Ik heb nasi goreng gegeten. They have Tapi bacanya gegeten. Gegeten. Ya, oke. Bukan gegeten ya. Ya. Gegeten. Ik heb nasi goreng gegeten. They Ik heb nasi goreng. Tunggu. Stop. Tunggu. Antosan. Kan itu ada dua. He. Jadi yang satunya dibaca dibacanya he. Ik heb nasi goreng gegeten. Jadi tiga suku kata itu. Coba ulang yang terakhir yang gegetennya. Gegeten. Ya, bukan he. Ya, Gegeten. ya Gegeten. itu. Ya, is mooi. Oke, lanjut. They Good job. have een tas. Moeder heeft een tas gekocht. Gekocht. Ja. Gekocht. Ja. Moeder heeft een tas gekocht. He is een dosen. Oke, ya kita lihat ini ya. Di sini ik heb nasi goreng gegeten. Kita sudah terangkan heb dengan kata kerja yang berawalan ge itu artinya sudah berlalu, sudah selesai. Saya sudah, artinya bahasa Indonesia saya sudah apa? Saya sudah makan nasi goreng. Ya. Di sini ibu heeft entah ibu sudah apa? Dia sudah membeli sebuah tas. Heeft een tas gekocht. Ya. Sedangkan di sini hanya dia mempunyai. Di sini heeft dia berdiri sendiri.
dia tidak perlu diterangkan apa dia membeli, dapat diberi, tapi dia punya. Jadi apa di sini apa namanya kata kerja punya ya, kepemilikan ya. Even tas itu apakah dia dapat hadiah, dapat beli, dapat nemu, apa dapat lotre, no one knows, tapi dia punya. Sedangkan di sini dia yang membeli, gekocht. Di sini dari beli, gekocht. Jadi bedanya kalau kata kerja heeft, hebben itu dengan objek, berarti kata empunya. Zij di sini perempuan. Zij heeft, bukan zij hebt, zij heeft entas, dia mempunyai, beri atau nemu atau dapat lotre atau ya apa aja, nggak diterangkan. Cuman di sini dia ingin menunjukkan saya loh yang beli, bukan saya diberi, tapi zij heeft, dia yang membeli tasnya sendiri. Beda ya? Oke, sedangkan di sini kata kerja is itu adalah, saya colek sedikit kata kerja yang namanya di dalam bahasa Inggrisnya ini apa namanya, di sinilah saya tulis sedikit. Enggak, dari kata kerja zijn itu to be. Itu nanti saya bahas. Nanti itu terlalu panjang. Ya, itu sementara itu yang kita bahas ini udah paham ya, yang skema yang paling sederhana tetapi sangat krusial untuk mempraktekkan teori yang selama ini sudah kita pelajari dengan baik. Walaupun misalnya belum kita kuasai sepenuhnya, minimal kita ulang-ulang, kita pahami. Dan keempat kolom ini, kolom ke-1 dan kolom ke-2 itu mutlak ya, harus sama haknya. Misalnya wij itu jamak harus penuh kata kerjanya. Sedangkan ini ik, dia dapat stam. Itu harus kita ketahui. Ya, ada yang mau ditanyakan? Mother, ibu. Ya, mother itu ibu. Ya, mother. Ya. Hampir sama dengan bahasa Inggris mother. Father itu bapak. Mother, father. Oke ya. Mother, father. Oke, itu adalah nah ini sedikit melenceng kan, tadi itu mijn moeder ya. Kayak di sini kan ada kata moeder. Oh, bukan moeder. Mijn, kita lihat sedikit ya, main-main ke sini, ke tempat lain. Kalau bahasa Inggrisnya my father. Bahasa Indonesianya bahasa Belandanya mijn father. Your mother. Jou, je. Ya, itu ini your bahasa Inggrisnya. Kalau misalnya pen, pen. His mengatakan kepunyaan untuk laki-laki. Di pen. Oke. Ini teorinya ya, kita lihat di sini. Kita lihat. Tapi ada yang mau bertanya nggak sejauh ini? Atau ada yang mau bercerita? Belum. Saya lanjutkan. Setelah ini saya nanti mintakan kalau ada Mande yang mau berlatih menceritakan apa saja dalam bahasa Belanda yang memakai tadi uraian di atas yang simpel saja. Ya, nanti saya bimbing. Oke, kita dengarkan ini ya, untuk memahami ini nih, kita putarkan ini ya. Bismillah. Da
een feest. U heeft een feest, het is uw feest. Wij hebben les, het is onze les. Jullie hebben les, het is jullie les. Zij hebben les, het is hun les. U heeft les, het is uw les. Tap, 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 tap. Tap, tap, tap. Tap, 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 tap. Ik heb een tas, het is mijn tas. Jij hebt een tas, het is jouw tas. Hij heeft een tas, het is zijn tas. Zij heeft een tas, het is haar tas. Het is haar tas. Wij hebben geld, het is ons geld. Jullie hebben geld, het is jullie geld. Zij hebben geld, het is hun geld. Heeft geld, het is uw geld. Het is uw geld. Tap, 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 tap. Tap, tap, tap. Tap, 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 tap. Ta-da-da. Oke, ini video ini adalah tidak lain sama dengan ini ya. Tadi bentuk teorinya supaya tidak bosan dia nyanyikan dan kita bisa juga praktekkan ulang-ulang ya untuk mengingat apa namanya itu possessive pronoun apa kata kerja empunya ya kalau kita bahasa Indonesia. Jadi ik di sini main. Jou, ye dari kepunyaan dia dia orang kedua tunggal. U kepunyaan dia apabila kita menghormati dia. U pen misalnya atau u vrouw istri kamu kita hormat. Kalau je vrouw itu jouw vrouw ya. Tapi kalau kita hormat u vrouw. Zijn itu kata empunya untuk laki-laki. Pardon. Haar itu kata kerja empunya untuk perempuan. Walaupun ini tulisannya sama dengan haar yang artinya rambut, tetapi di dalam penggunaan kalau yang sudah fasih yang sudah tahu ini dia kata ganti empunya atau dia rambut ya. Karena itu ada nanti jangan sampai rancu. Kita lihat bagaimana nanti di kalimat kalau kita pernah ketemu lagi nanti saya akan bahas. Zijn jadi itu head dari head zijn punyaan dia apa namanya gender free. It's ya our dari onze. Onze. Nah, kenapa ada ons dan onze? Ini agak sedikit mendalam teorinya. Kalau misalnya ons itu dengan kata partikel yang misalnya het huis itu dia tidak mendapatkan karena dia het. Ya, itu tersendiri keterangannya. Nanti jangan dipusingkan dulu. Sedangkan kalau misalnya the tuin ya, dia kata kerjanya maka dia onze tuin. Itu perbedaannya kenapa di sini ada yang memakai ons, dia ada yang onze. Karena itu tergantung partikel dari kata berdanya. Ya, itu kita tidak pusing-pusingin sekarang. Pokoknya kalau kita lihat, oh itu begitu karena ini ya harus tahu segitu aja. Kalau kita melihat teks yang ons, oh itu dia berarti head kata partikelnya. Kalau misalnya onze, oh itu partikelnya adalah the. Tanpa kita harus mengetahui teori yang lebih lanjut karena ini head dan the ini susah bagi kita orang yang bukan pengguna kata bahasa Belanda asli. Bagi saya juga masih sangat sulit karena kadang saya suka lupa. Tetapi anak-anak yang lahir di sini mereka automatically ya dia sudah merasa udah ya bersatu dengan bahasa. Jadi nggak usah mikir. Kita orang yang besar di sini walaupun kita sudah belajar beberapa tahun kadang-kadang kita apa ini werk boda atau head. Jadi gini tidak ada teorinya, tidak ada penolong untuk kita teori untuk menghafalkan. Kita harus tahu aja. Oke ya. Jadi itu adalah itu. Dan saya lihat dulu ke bawah. Oke. Ini sudah kita bahas. Kita lihat dulu. Apakah ada? Oh ya. Sembari kita menghayati tadi. Ik
Jadi mine. Nah, gitu ya. Gitu diulang-ulang aja. Ini akan saya perlihatkan sebentar aja mengenai apa yang saya tadi terangkan dengan kata kerja bantu ya. Masih mau masih semangat Ibu-ibu Mande Sadonyo? Masih? Silakan Nita. Oke, terima kasih. Semangat. Ya, oke. Semangat. Terima kasih. Kita lihat ini ya, sebetulnya sudah saya terangkan, tapi untuk recharge lagi ya, kita lihat biasanya kalau visual itu atau dengan suara kombinasi bisa lebih terngiang-ngiang ya. Oke, silahkan bismillah. Hallo cursisten. In het Nederlands heb je 3 tijden. Praten over vroeger. Ik heb Nederlands geleerd. Praten over nu. Ik leer Nederlands. Praten over later. Ik ga Nederlands leren. Saya potong dulu sebentar. Dia menceritakan bahwa di dalam bahasa Belanda kita mengenali 3 macam waktu. Kita berbicara tentang sekarang adalah ini. Ik leer Nederlands. Kita sekarang belajar pada saat ini. Belajar bahasa Belanda. Tanpa membubuhkan kata keterangan waktu ataupun kita lihat dari kata kerjanya dan fungsinya sekarang. Present tense. Ya. Ini adalah kita lagi belajar. Ya. Itu adalah present tense. Dan yang nomor 2 dia katakan adalah future tense. Di sini future tense ikha. Ka itu akan pergi, tapi akan. Akan sama hukumnya dengan infinitif. Saya akan belajar bahasa Belanda. Jadi yang have ini yang saya sudah belajar. Jadi tadi disebutkan ada 3 pemakaian waktu yang saat ini kita ketahui, yang harus diketahui. Present tense ini yang tengah. Future tense ini yang akan datang. Past tense ini. Ya, paham ya? Karena juga kita lihat have ada awalan he yang berarti sudah. Sedangkan di sini kata kerja yang bisa berdiri sendiri, yang tadi ini adalah infonya, bisa diganti apa saja. Yang penting dia fungsinya sekarang belajar. Kata kerja yang bisa berdiri sendiri tanpa ada keterangan lain pun artinya belajar. Tapi di sini belajar apa? Bahasa Belanda. Ini adalah fakultatif ya, bisa diisi apa aja terserah. Sedangkan ini ikha I'm intend to learn. I'm intend to learn Dutch. Baru keinginan. Jadi 3 yang kita harus ingatkan. Present tense, future tense, dan past tense atau past perfect. Dalam hal ini di sini adalah past perfect ya. Kalau bahasa Inggrisnya begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. We zullen eens kijken op een tijdlijn. Praten over nu. Dat heb je geleerd in niveau 1. Ik leer Nederlands. Praten over later is praten over morgen, volgende week, volgend jaar. Ik ga Nederlands leren. We kunnen ook praten over vroeger. Dat zijn dingen die voorbij zijn. Het is gedaan. Ik heb Nederlands geleerd. We beginnen met praten over nu. Praten over nu is altijd 1, 2, 3. Persoon, activiteit, extra informatie. Hij heet Said. Nog een voorbeeld. Hij speelt graag voetbal. Nog een voorbeeld. Hij danst elke zaterdag. 1, 2, 3. Persoon, activiteit, extra informatie. Als wij praten over later, straks, morgen, volgende week, volgend jaar, dan hebben wij 1, 2, 3, 4. We gebruiken de activiteit gaan. Hij gaat morgen brood kopen. Op de 4e plaats staat de infinitief. Dat is de activiteit
activiteit plus en. Kopen. 1, 2, 3, 4. Hij gaat morgen brood kopen. Hij gaat in de vakantie werken. 1, 2, 3, 4. Hij gaat met de hond wandelen. 1, 2, 3, 4. Persoon, gaan, extra informatie en dan de infinitief. Kopen, werken, wandelen. We kunnen ook praten over vroeger. Dingen die gedaan zijn. Gisteren, vorige week, vorig jaar. Bijvoorbeeld, hij heeft vandaag brood gekocht. Bij perfectum schrijven we 1, 2, 3, 4. 1 persoon, 2 hebben of zijn, 3 extra informatie en 4 is ook activiteit. Die begint met ge. Hij heeft nog nooit taart gebakken. Ge plus activiteit. Hij is in de vakantie gevallen. 1 persoon, 2 hebben of zijn, 3 extra informatie, 4 ge-activiteit. Zo, nu kunnen jullie praten over vroeger, over nu en over later. Oke, ini mudah-mudahan paham ya yang diceritakan tadi persis seperti apa yang Ambo ceritakan, terangkan. Ini lebih mengenal, lebih jelas. Walaupun dia sedikit berbeda aksennya, dia adalah orang Belgia. Orang Belgia itu mempunyai aksen yang sedikit berbeda dengan Belanda. Mungkin orang yang baru belajar belum bisa membedakannya. Tetapi pada dasarnya seperti saya pernah ceritakan, Belgia itu sangat apik dalam memakai gramatika bahasa Belanda. Walaupun kita bisa berbicara, tetapi ada sedikit perbedaan ya. Jadi seperti kita layaknya dengan orang Malaysia berbicara bahasa Indonesia. Nah, tadi itu sama dengan apa yang kita ini ya, 1, 2, 3, 4, saya juga ya, kita lihat, dan juga kita sudah pelajari ini juga, kita lihat lagi ini sudah, apalagi yang saya mau ceritakan di atas tadi ini sudah, apalagi ini tadi sudah, tunggu ya, ada yang saya mau perlihatkan sedikit di sini. Kita belum berlatih tadi ya, mungkin kita menggunakan 5-10 menit untuk berlatih, setelah itu kalau bagi yang mau aja lah, kita nggak usah ya, ini sudah kita bahas. Nah ini tadi kalau kita mau membuat kalimat, kita juga bisa memakai hulp middel apa tuh hulp pertolongan ini. Apa yang kita tanya, siapa yang akan menjadi pokok kalimat? Apakah dia atau mereka? Ya, misalnya kalau dia hai laki-laki ya. Tetapi kita harus ingat bahwa kita bertanya pada memakai kata-kata hey, wie is hey? Wie is hey? Siapa dia? Kalau misalkan dapat war gaat hij naartoe? Ya. Mau kemana dia? Waar menanyakan tempat. Waarmee misalnya hoe gaat hij daar naartoe? Misalnya fietsen, dia memakai sepeda, bersepeda. Wanneer menanyakan waktu, keterangan waktu. Kapan dia mau pergi? Wanneer gaat hij naar Indonesia? Wanneer? Kapan dia akan pergi ke Indonesia? Menanyakan bila mana? Hoe, bagaimana? Hoe, apakah dia berjalan ke pantai atau dia memakai tram? Jadi itu welke menanyakan kalau misalnya ada 2 pilihan. Misalnya di sini ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna kuning. Welke vind je mooi? Mana yang kamu suka, merah atau kuning? Ada pilihan. Waarom ditanya mengapa? Ya, waar itu adalah
kata tanya terbuka, jawabannya bisa apa saja ya. Saya sebut war di mana, warme dengan apa, ini ya kata tanya. Dan ini memang harus dilatih ya. Yang penting kita tahu tadi kedudukan kata kerjanya di mana. Dan kalau kita bertanya, gak usah yang susah-susah aja dulu, yang gampang-gampang aja. Misalnya siapa nama kamu, di mana rumah kamu, em, kamu lagi apa, gitu aja ya. Yang gampang aja. Oke, siapa yang mau memulai dengan teori-teori yang telah kita tadi bicarakan? Ada yang sudah mau mencoba membuat kalimat? Halo Mandaneti, selamat datang. Oke. Oh, nggak ada lagi. Siapa yang mau mencoba atau apa namanya? Atau bagaimana nih? Sudah pada teler, udah jam berapa di sana? Hampir setengah 10 ya. Bagaimana Manda semua? Kita lanjutkan atau kita tutup saja dengan mendengarkan lagu yang cantik tadi, kecuali kalau ada yang mau ditanyakan yang belum jelas. Dan sekali lagi saya ingin beritahukan bahwa les malam Zoom malam ini adalah malam terakhir secara live karena kita menghormati hari bulan suci Ramadan, kita gunakan untuk sebanyak-banyaknya beribadah, dan pelajaran ini akan tetap diadakan tetapi tidak secara live. Saya akan merekamnya terlebih dahulu, kemudian akan ditayangkan. Dan bagi mereka yang sudah ada di grup pelajaran, jika ingin menanyakan sesuatu, akan saya insya Allah jawab di sana. Jika tidak ada malam ini yang mau ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan atau ketidaknyamanan. Selamat menjalankan hari bulan Ramadan. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahan yang hanya ada di bulan tersebut. Dan juga jangan lupa kita saling mendoakan, memaafkan, dan beribadah sebanyak-banyak mungkin ya. Ini juga saya mengucapkan kepada pendengar Radio Gebumidang dan yang melihat melalui YouTube selamat maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir dan batin. Dan juga terima kasih kepada Bung Asbi dan kru yang telah selalu menemani kami, Mandeh Minang Mancanegara, dalam segala kegiatannya di udara. Semoga kita tetap menjalin kerjasama yang yang baik, apalagi nanti di bulan Ramadan kita tiap hari akan mengadakan tadarusan, insya Allah ya. Juga kepada pemirsa yang ingin mengikuti juga bisa melalui Radio Gebuminang. Dan seperti saya tadi katakan, sebelum kita tutup acara ini, saya akan perlihatkan kembali lagu yang tadi kita bahas isinya, tata bahasanya, dan arti katanya. Semoga dengan lagu ini kita bisa nanti tidur dengan tenang dan besok kita juga kembali lagi sehat, bangun sehat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sama-sama Mevro, selamat puasa semuanya buat sama-sama Mevro yang lain. Ya, terima kasih. Sama Mevro tadi. Terima kasih. Jadi terima kasih dan Kiver. Dan ini semoga jadi amal jariah. Amin bagi kita semua ya. Ini saya perdengarkan sekali lagi. Apabila berakhir lagu ini, saya akan tutup sambil dalam hati bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memungkinkan kita bertemu, belajar dengan menjalankan syariah sunnah Rasulullah. Dengan ajarkanlah sedikit, walaupun hanya kamu punya satu kata yang akan yang bisa kamu berikan, sumbangkan, berikan. Jadi itu maksud saya untuk mengadakan program ini. Bukan saya seorang yang pintar di dalam bahasa Belanda, tetapi saya ingin membuka kesempatan beramal untuk kita semua dan sesuatu yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itulah yang dari saya. Dan saya tentu saja. Dankjewel.
Jadi saya akan tutup dengan memutar lagu ini ya. Welterusten Forstak, dankjewel. Dankjewel Radio Bumina. Dankjewel. Oké, tot ziens. Oké, ja? Oké, gaat die dan, daar komt die. Ik vertel je graag verhalen, ook al ben je hier nu niet. Ik wil zo graag geloven dat je mij toch hoort en ziet. Ik vertel je graag verhalen over dat wat is geweest. Soms schrijf ik lange brieven en ik hoop dat je ze leest. Ik vertel je graag verhalen, is dat raar of is dat gek? Ik wil je zo graag vragen, ben jij op een mooie plek? Ik vertel je graag verhalen, maar soms voel ik me zo moe. En toch weet ik dat het goed komt, ik ga ooit weer naar je toe. Oke, selamat malam, selamat tidur, dankjewel, tot ziens, dankjewel. Selamat istirahat. Terima kasih. Dah. Sama-sama. Dah. Dah.